Hai Sobat IBSI, sebelum kalian menonton, jangan lupa klik tombol subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah podcast IBSI. Halo Sobat IBSI, jumpa dengan saya Sipa Urba di acara podcast IBSI. Guys, hari ini aku deg-degan plus grogi banget sampai tangan aku tuh keringet dingin karena aku tuh kedatangan narasumber yang super duper sibuk banget. Kita nggak tahu ya dia sibuk beneran atau emang so sibuk. We never know, cuma dia doang yang tahu. Kalian pasti kepo kan orangnya siapa. Oke, sebelum aku tunjukin orangnya siapa, jangan lupa dong like, comment, dan subscribe di bawah. Oke, tanpa lama-lama, ini dia direktur operasional kita, Kak Hilmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, gimana? Kalian pasti udah tahu orangnya siapa. Kepo banget gak sih sama kesibukan dia? Kan dia itu menjabat sebagai direktur operasional kan, pasti sibuk banget. Ayo kita tanya kesibukannya. Kak, kalau kita boleh tahu nih, kesibukan kakak sekarang apa aja sih, Kak? Sebelum saya jawab, kita Ya, buka masker dulu ya. Karena kita udah vaksin, saya udah swab juga. Jadi aman ya, guys? Aman. Gimana pertanyaan tadi? Kesibukan ya? Kesibukan. Sekarang saya membantu mengelola yayasan pendidikan di Ibnu Sina. Kemudian ada beberapa, saya akan merintis beberapa usaha di bidang pengadaan barang dan jasa. Minta doanya juga mudah-mudahan lancar. Kemudian juga ya paling kesibukan itu cari-cari apa ya istilahnya, instansi atau lembaga pasangan untuk menunjang pembelajaran kalian sebagai peserta didik di sekolah. Kayak kemarin kita membuka kerjasama dengan PT Jiritsu Nusantara terkait dengan pemagangan luar negeri ke Jepang, dan ya ada beberapa lembaga atau instansi yang mungkin nanti kedepannya juga akan kerjasama, dan itu tugas saya sebagai operasional yayasan. Itu aja sih. Sama kuliah. Oh, sekarang lagi kuliah ya? Iya, Ngambil kuliah S2 lagi. ya, Kak? Ngambil S2, betul. Jurusan apa, Kak? Jurusan Administrasi Pendidikan. Kenapa bisa tertarik untuk masuk ke dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan itu menurut saya menarik ya, unik gitu. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi di dunia pendidikan, utamanya dalam mengajar atau membentuk karakter peserta didik. Kan sejatinya pendidikan itu secara hakikat merubah manusia atau individu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Nah, hal itu kan tentunya banyak hal yang menjadi tantangan atau obstacle saya sebagai seorang pendidik. Jadi misalkan menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, kemudian juga tantangan zaman, perubahan zaman yang begitu cepat sekali, kemudian belum lagi regulasi dari pemerintah. Mungkin Siva juga merasakan ya, dari mulai SMP tuh perubahan kurikulum tuh cepet. KTSP tiba-tiba ke 2013 nanti ganti lagi kurikulum merdeka dan lain-lain. Bahkan kemarin ada kurikulum pandemi sebetulnya. Nah, itu obstacle itu yang karena saya suka tantangan, jadi hal itu yang bikin saya menarik. Dan memang pendidikan itu juga apa ya istilahnya, pendidikan itu merupakan satu istilahnya kegiatan charity lah gitu, panggilan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Karena untuk membangun satu bangsa atau membangun suatu peradaban itu yang efektif adalah melalui pendidikan tadi. Nah, makanya saya juga tertarik, tingkat literasi di negara kita masih rankingnya masih di bawah kan. Udah gitu apa ya, ya banyak hal lah yang perlu kita tingkatkan, dan menurut saya akan efektif kalau misalkan kita terjun langsung di pendidikan untuk itu.
Menyangkut kurikulum kan sekarang tuh setahu saya nih Kak ada kurikulum prototype. Nah, menurut Kakak, pendapat Kakak tentang kurikulum prototype ini apa Kak? Kurikulum prototype itu menurut saya belum banyak mendapatkan informasi teknis terkait dengan kurikulum ini ya. Karena memang belum ada BIMTEK-nya dan ini masih wacana yang terus dikaji untuk di tingkat operasionalnya di satuan-satuan pendidikan atau di sekolah. Namun hemat saya kurikulum prototype itu adalah kurikulum yang berbasis produk. Jadi product based learning. Jadi siswa itu banyak nantinya mengalami praktik-praktik kayak ini nyambung sama program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka kalau di perguruan tinggi. Jadi sekarang kalau di perguruan tinggi aja itu diwajibkan 2 sampai dengan 3 semester mahasiswa itu harus ada di lapangan. Kalau misalkan di SMK kan memang kita kan ada PKL kan, ada PKL. Dan mungkin nanti ada tambahannya lagi, mungkin kita harus banyak melihat lapangan itu seperti apa dinamikanya, kemudian praktik-praktiknya seperti apa. Dan ini perjalanan kurikulum prototipe ini mulanya dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kemudian ada pandemi kan, ada pandemi itu jadi kurikulum pandemi, kemudian kurikulum darurat kalau tidak salah, kemudian berkembanglah kurikulum prototipe ini dengan banyak komponen yang masuk terutama di bidang ICT ya. Sekarang kan kita mana pernah dulu membayangkan kalau bisa belajar melalui Google Meet, saya belajar melalui Zoom dan aplikasi learning yang lain yang berbasis ICT gitu. Tapi nyatanya sekarang bisa dan itu kita harus beradaptasi dengan hal itu gitu. Rapat-rapat juga kalau di di struktural sekolah, pengurus sekolah itu juga mulai bisa online. Jadi dari mana aja guru-guru dan staf itu berada bisa juga meeting, nggak harus ke sekolah gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin di kurikulum prototipe nanti akan diadaptasi atau diadopsi. Bahkan coding itu nanti bahasa pemrograman itu akan diwajibkan di sekolah-sekolah seperti SMA dan SMP. Jadi yang belajar coding itu bukan kita saja, bukan hanya kita yang di SMK mungkin di jurusan TKJ ya coding itu. Tapi diumumkan semua harus bisa bahasa pemrograman, kemudian cloud computing, kemudian harus tahu big data, data analyze, itu harus tahu semuanya nanti ke arah sana kurikulum prototipe itu. Dan kalau dari literatur saya lihat mungkin kalau di tahun-tahun ini hanya beberapa sekolah saja yang dijadikan satu uji cobalah, misalkan katakanlah seperti itu, tapi akan diterapkan secara general itu di tahun 2024 kalau dari literatur yang saya baca gitu. Berarti SMK IPSI ini bakal mengikuti kurikulum prototipe Kak? Betul, pastinya kita akan mengikuti kurikulum prototipe dan memang kita mau ke arah sana. Yang menarik adalah gini, beberapa guru mungkin Siva juga tahu di SMK Ibu Sina banyak guru-guru yang usianya masih muda atau katakanlah fresh graduate gitu ya. Karena mereka itu rekan-rekan saya begitu yang fresh graduate, yang millennials kan di era disrupsi ini kan informasi itu mudah didapat. Kemudian juga kita bisa melihat aktivitas sekolah-sekolah lain, bahkan di dalam dan di luar negeri mungkin ya, atau pengetahuan program aplikasi apa saja itu bisa dipelajari dari komputer gitu, di internet, surfing melalui internet. Mungkin karena wawasan yang begitu terbuka, generasi saya ini millennials melihat segala sesuatunya itu sebetulnya bisa kita quotes on quotes ya, bisa kita akali. Jadi kayak misalkan ada aplikasi atau software untuk
melaksanakan kegiatan ujian-ujian PTS dan lain-lain. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Bahkan kita sebetulnya bisa buat sendiri kalau kita tahu coding, kalau kita tahu pemrograman seperti apa gitu. Nah ini yang saya lihat potensinya, banyak inovasi-inovasi dari guru-guru muda yang ada di SMK Ibnu Sina ke arah sana. Makanya kemarin itu pas ada sosialisasi terkait dengan digitalisasi administrasi sekolah dan administrasi akademik pembelajaran, saya udah berpikir ke sana gitu. Ini suatu saat pasti sekolah-sekolah itu akan menerapkan sistem yang sama seperti di perguruan tinggi. Kayak di perguruan tinggi itu kalau ada namanya kontrak kuliah. Jadi mata kuliah apa yang akan di kontrak di semester tertentu ganjil atau genap itu online. Nah, mungkin juga nanti sekolah menengah SMK sederajat itu akan seperti itu juga. Dan ada kemungkinan yang kurikulum prototipe juga tadi memungkinkan siswa itu atau peserta didik memilih mau belajar apa aja gitu. Itu yang serunya menurut saya di kurikulum Merdeka atau di kurikulum prototipe itu. Jadi kita belajar apa yang memang kita mau, yang mungkin nanti bisa menjadi jalan karir kita gitu. Itu yang menarik sih menurut saya. Dan saya sudah berpikir ke sana. Jadi kalau misalkan ada program ini itu yang baru sekarang, karena mungkin juga usia saya masih muda, saya fresh graduate dan milenial mungkin ya. Jadi saya nggak kaget, justru memang itu yang harus kita tuju gitu. Jadi nggak terbebani sih menurut saya. Gitu sih. Selain ngurusin sekolah nih Kak, Kakak punya kesibukan apa aja Kak? Kesibukan paling saya kuliah di sekolah juga, di yayasan juga. Sebetulnya kadang-kadang sifat tau lah, hari Sabtu kita nggak libur kan? Yeah. Kita Senin sampai dengan Sabtu nggak libur. Kadang-kadang hari Minggu juga di sini kan juga ada perguruan tinggi STKIP Aramania. Nah, kadang hari Minggu juga ada kegiatan. Kemudian saya aktif di organisasi Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa. Kebetulan diamanahi jadi sekretaris juga. Kemudian ada beberapa organisasi yang kebetulan saya direkrut dan akan bergabung juga sih di Bogor. Kalau apanya nanti belum tahu. Belum tahu, masih rahasia. Nanti begitu saya misalkan sudah selesai kaderisasinya atau nanti ada pelantikan, mungkin saya juga akan sampaikan begitu. Jadi ya itu kesibukan saya. Tapi saya tuh penasaran banget Kak soal Menwa ini, organisasi Menwa. Kenapa sih Kakak bisa tertarik masuk Menwa? Kenapa tertarik ya? Menarik banget ini pertanyaannya. Sebetulnya saya tertarik dengan Menwa itu karena pelampiasan. Kenapa pelampiasan? Karena gini, saya punya cita-cita itu ingin jadi tentara, ingin meneruskan kakek saya dari ibu. Nah, namun ada beberapa hal yang memang saya itu kurang percaya diri pada saat itu. Lulus sekolah, saya tuh minta waktu 1 tahun untuk persiapan, karena kelas 12 itu ya memang ini kesalahan tapi tidak saya sesali gitu, yang sudah biar ya itu jadi pelajaran saya gitu. Ketika SMA tuh saya lebih banyak main dan ekskul gitu, ngurus organisasi. Jadi saya lupa dengan persiapan. Sedangkan kan fisik nggak bisa dong kita langsung seleksi, langsung tes, nggak akan bisa itu. Kemudian juga tes potensi akademik dan lain-lainnya juga harus disiapkan kan. Kesehatan juga harus disiapkan. Ya minimal kita bersihin organ-organ dalam kita lah gitu. Misalkan ya bisa kita rutin minum vitamin dan lain-lain untuk membersihkan gitu. Tapi ini saya nggak lakukan. Saya minta waktu 1 tahun untuk persiapan. Di tengah-tengah persiapan itu saya ditawari kuliah sama bapak. Nah, ya udahlah saya ambil kan. Dan itu pun saya nggak belajar. Itu sih nggak belajar.
saya seleksi di UPI, ikut seleksi di UPI, ya udah berangkat aja gitu kan ke Bandung sama bapak. Tiba-tiba keterima dan ada uang pangkalnya waktu itu, dibayarlah sama bapak kan. Udah berjalan, tadinya saya niatnya ya udah kuliah dulu aja jalanin. Tapi pas sudah berjalan saya lihat rincian biaya yang sudah dikeluarkannya mubazir juga kalau saya tinggalin ya udahlah. Ya udah saya kesampingan dulu cita-cita saya itu. Kemudian saya berjalan kuliah di administrasi pendidikan UPI. Kemudian saya lihat ada unit kegiatan mahasiswa, ekskul kalau di sekolah, yang berbasis bela negara, dan itu memang ada di dalam undang-undang sebagai komponen pendukung bela negara. Misalnya kalau di Ukraina itu, kalau kondisi amit-amit ya, kalau kondisi di Ukraina itu ada sekarang di Indonesia, mungkin saya hura-hura juga. Karena memang wajib ikut. Dan itu pendidikannya memang semi militer, menggunakan kurikulum, tentunya menggunakan kurikulum bela negara ya. Bela negara, kita belajar taktik perang, wawasan kebangsaan dan lain-lain. Itu kita diajarin, nah itu yang bikin saya interest. Dan terutama juga ya itu tadi, ini kan mirip-mirip sama TNI nih. Bukan mirip, memang dibina sama TNI nih. Ya udahlah, daripada saya enggak banget kan. Dan saya juga dari SMP tuh kan ikut Paskibra, jadi nggak bisa diem gitu, nggak bisa jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, saya tuh kalau misalkan diem nggak ada kegiatan tuh justru malah stres, malah sakit saya. Makanya saya cari kegiatan itulah di Menwa. Itu kenapa saya tertarik Menwa. Oke guys, aku juga punya info nih buat kalian. Kak Helmi ini menjabat sebagai Komandan Batalion 11. Keren banget ya guys. Kak, kan kakak menjabat sebagai komandan nih Kak? Iya. Ada suka dukanya nggak sih Kak? Banyak suka dukanya. Sukanya saya banyak ketemu orang-orang yang bahkan saya tidak pernah bermimpi untuk bisa ketemu sama beliau-beliau gitu. Kayak Presiden ketiga almarhum Bapak B.J. Habibie pernah ngisi studium general atau kuliah umum di UPI. Kemudian ya itu saya nggak nyangka, dan itu kesempatan yang menurut saya berkesan di saya karena gak lama dari situ beliau berpulang, beliau wafat. Alhamdulillah gitu masih sempat ketemu. Itu gara-gara Menwa, gara-gara jadi komandan. Karena komandan itu kan aksesnya lebih istilahnya apa ya? Akses pimpinan itu lebih besar daripada akses anggotanya kan. Jadi kita mau izin ini itu, karena komandan ya udah gitu. Sukanya itu sih. Kemudian saya juga banyak belajar dari, bukan hanya ketemu gitu, tapi saya belajar dari orang-orang tersebut gitu. Terkait dengan bagaimana berorganisasi, bersosialisasi, kemudian bagaimana beliau-beliau itu mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Itu sih yang saya jadi bersyukur, dan itulah yang membentuk sifat dan karakter saya sekarang. Nah, dukanya memang waktu saya untuk me time, untuk keluarga, untuk teman-teman saya gitu, itu berkurang. Bahkan saya itu sempat 2 kali lebaran, untung 2 kali ya, kalau 3 kali Bang Toib berarti saya 3 kali puasa, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Untungnya baru 2 tahun. 2 tahun saya lebaran itu di sana, di kampus, Idul Fitri, Idul Adha. Karena memang di sana itu kan kalau di kampus itu kan rektor stay ya. Kadang-kadang juga tidak mudik gitu. Bahkan kan rektor itu ya rektor yang dikunjungi sama anak-anaknya gitu ke rumah dinas. Nah makanya saya nggak libur gitu, saya nggak dapet, ya harus ada yang standby kan. Apalagi waktu itu, kenapa saya 2 tahun? Karena di 2 tahun ini saya menjabat jabatan yang memang tanggung jawabnya besar. Kepala staf operasi, memang hidup saya nih operasi terus. Sekarang staf operasional lagi. Nah di staf operasi itu kan istilahnya kalau di sekolah itu kayak wakasek kurikulum, dia yang megang segala kegiatan di batalion. Kalau di UPI ya di batalion. Nah itu saya nggak bisa pulang, jadi
ya udah saya stay kegiatan Pak Rektor, kegiatan kampus, ketika lebaran itu saya harus ada juga. Apalagi komandan kan anggota-anggota saya pulang. Mungkin kalau di tempat kerja profesional pimpinannya yang pulang, tapi anggotanya yang stay kan. Tapi kalau saya kalau di kampus itu terbalik. Komandan yang harus berkorban. Bahkan wadan saya pulang waktu itu. Pulang duluan saya stay. Nah, ya kayak gitulah, kayak gitu. Sebenarnya itu kalau mau dibilang duka pada saat itu mungkin duka ya. Tapi kalau pada saat ini jadi pelajaran tersendiri gitu. Oh, ternyata saya bisa gitu. Gitu sih. Berarti masuk organisasi itu penting ya, Kak? Sangat penting karena itu saya sering bilang juga kan di apel atau di kalau ada kegiatan OSIS, saya sering bilang bahwa ijazah hanya mengantarkanmu sampai dengan meja wawancara, sisanya soft skill. Jadi ya ijazah, sertifikat kita itu ya hanya dijaring secara administrasi aja. Ketika kita udah berhadapan dengan orang yang menginterview kita, yaitu pengalaman kita. Mau kita mau menghafal segimanapun ketika interview itu, karena kan kebanyakan HR itu human resource itu orang psikologi kan. Tahu mana yang dibuat-buat, mana yang jujur gitu. Oke. Sekarang kan Kakak udah di IPSI ya, Kak? Iya. Sebagai direktur operasional, Kakak mau ngadain kegiatan apa sih ke depannya buat IPSI? Kedepannya mudah-mudahan itu tadi yang saya bilang terkait dengan kurikulum prototipe dan digitalisasi sekolah, itu mudah-mudahan kita bisa terkejar. Kemudian juga saya harapannya banyak kita kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian dengan bisnis inkubator atau wirausahawan, kemudian dengan dunia penyalur tenaga kerja seperti kemarin. Kalau kemarin itu bukan tenaga kerja ya, pemagangan bersertifikat di luar negeri yang di Jepang tadi saya bilang. Saya berharap akan banyak program-program seperti itu. Bukan berharap, target saya seperti itu. Karena memang kan SMK itu harusnya bisa menyalurkan tenaga kerja, membentuk wirausahawan muda, UMKM, kemudian juga kalau bisa mau lanjut jadi akademisi juga sangat bisa sekali. Dasarnya udah dapet banget, pengalaman di lapangan udah ada banget gitu. Nah itu sih harapan saya, mudah-mudahan semua itu kita semua selaku tim di sekolah, guru dan staf itu dikuatkan, diberikan rahmat dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengabdian kita kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita sekarang dan orang tua, itu bisa kita maksimalkan dengan baik gitu. Itu sih. Dan saya akan sedih ketika ada peserta didik yang misalkan 1 tahun 2 tahun belum ada aktivitas lanjut dari setelah sekolah gitu. Saya sedih sebetulnya kalau melihat itu. Cuman ya mudah-mudahan mulai saya di sini saya akan perhatikan betul lulusan-lulusan yang ada, karena memang belum terlalu banyak juga bisa saya monitor. Sebisa mungkin minimal kita berikan arahan-arahan lah supaya ya jangan terlalu lama rebahan di rumah. Nanti kalau terlalu banyak rebahan di rumah, ketika pas kerja, pas harus produktif lagi, menyesuaikannya sulit gitu. Itu sih. Jadi kalau rebahan itu nggak baik guys. Kita harus punya jiwa semangat yang tinggi. Betul. Kalau kata Kak Hilmi itu sering banget bilang ke mungkin siswa-siswa yang sama kayak di sini tuh udah sering dengar kalau Kak Hilmi selalu bilang terbentur. Betul. Oke, terakhir Kak, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, tips dan motivasi untuk anak muda. Tips dan motivasi untuk anak muda: habiskan jatah gagalmu di masa muda, karena menurut satu tokoh yang saya tahu, yang saya kenal, bahwa
manusia itu punya jatah gagal masing-masing. Nah, habiskan jatah gagal kamu, jatah gagal kalian di masa muda, sehingga ketika kita sudah beranjak dewasa, kita ini menjadi manusia atau menjadi individu yang bijaksana, karena kita udah mengalami trial and error kan, sudah banyak mencoba ketika muda. Jadi ketika dewasa kita menjadi orang yang bijaksana, kemudian juga jangan berhenti belajar, explore, dan belajar itu bukan hanya di sekolah ataupun di kampus ataupun di lembaga kursus. Belajar dari lingkungan yang ada, serap ilmu yang ada di lingkungan. Karena kalau senior saya bilang di Menua itu, selain ada universitas di, kalau saya kan kuliah di UPI ya, senior saya juga di UPI, bilang selain ada UPI universitas di kampus yang formal, ada juga namanya UNKA. Apa UNKA? Universitas Kehirupan. Jadi banyak kan pelajaran-pelajaran sebetulnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap dari lingkungan, dari ya aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Itu banyaklah belajar dari situ. Kemudian juga kalau punya cita-cita ingin jadi pemimpin, belajarlah dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Banyak kan figur-figur pemimpin ya, gunakan rumus ATM, amati tiru modifikasi, ambil baiknya, buang buruknya, kemudian juga sesuaikan dengan karakter dan jati diri kita. Jangan kita berusaha keras untuk jadi orang lain. Nanti potensi yang ada di diri kita yang nggak akan keluar gitu. Justru manusia itu kan unik, punya keunikan masing-masing gitu. Kalau misalnya kita sama orang lain, ya berarti kita robot dong. Gak bisa, dan gak akan sulit untuk bisa sama orang lain gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Nikah umur berapa? Tapi ini aja ya, cuman